Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semua? Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit berbagi terkait dengan perencanaan kinerja yang telah kita susun Bapak Ibu. Di mana penyusunan rencana kinerja kita susun dari tanggal 1 sampai dengan batas waktu tanggal 31 Januari 2024. Setelah Bapak Ibu guru menyusun rencana kinerja yang akan Bapak Ibu lakukan dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, dan sudah Bapak Ibu ajukan ke pimpinan atau kepala sekolah, maka langkah selanjutnya adalah kepala sekolah memberikan persetujuan terkait dengan rencana kinerja yang Bapak Ibu guru susun. Kemudian setelah disetujui, jangan lupa Bapak Ibu guru untuk melakukan kesepakatan atau mengklik tombol kesepakatan agar rencana kinerja yang Bapak Ibu guru susun dapat Bapak Ibu guru lakukan. Nah, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kinerja. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pelaksanaan kinerja ini didasarkan pada perencanaan yang Bapak Ibu buat. Tentu dengan melakukan observasi kelas dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Langkah ini dilakukan apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja Bapak Ibu. Kemudian halaman beranda akan berubah menjadi seperti yang tampil di gambar Bapak Ibu. Bapak Ibu guru dapat memantau progres pelaksanaan kinerja Bapak Ibu untuk melakukan observasi kelas. Langkah selanjutnya adalah silahkan Bapak Ibu mulai dengan mengecek atau langkah observasi dengan cek langkah observasi. Setelah itu Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah kita akan mendiskusikan persiapan observasi kelas dengan pimpinan atau kepala sekolah. Kemudian langkah selanjutnya adalah pelaksanaan observasi, di mana pelaksanaan observasi ini dilakukan dimulai dari periode Januari sampai dengan 30 Juni Bapak Ibu. Pada dimensi ini yang terpilih adalah keteraturan suasana kelas. Ini adalah indikator-indikator yang akan diobservasi oleh atasan Bapak Ibu. Di mana observasi dinilai berhasil manakala Bapak Ibu dapat mewujudkan suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar tanpa disrupsi yang mengalihkan perhatian dari aktivitas belajar. Lalu bagian yang pertama adalah untuk memulai pengisian dokumen ini, maka Bapak Ibu silakan saja klik kumpulkan. Maka perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Kita tidak bisa menuju ke langkah berikutnya, yaitu menunggu atasan melakukan observasi apabila kita belum melakukan pengumpulan dokumen persiapan. Dan ini harus tersusun ya, menurut alur dari pelaksanaan observasi ini. Bapak Ibu tidak akan dapat untuk menunggu atasan melakukan observasi apabila Bapak Ibu tidak melakukan pengumpulan dokumen persiapan. Selanjutnya Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah formulir diskusi persiapan. Formulir diskusi persiapan ini dengan indikator bahwa
kita atau Bapak Ibu guru diharapkan meningkatkan keteraturan suasana kelas. Lalu apa observasi yang dinilai? Observasi yang dinilai berhasil apabila terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar, tanpa disrupsi yang mengalihkan perhatian dari aktivitas belajar. Lalu, Bapak Ibu, kita harus memilih perilaku yang ada di menu formulir diskusi persiapan ini yang ingin kita perbaiki dan juga kita pelajari dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi kolom apa saja upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat jadwal observasi. Mohon diperhatikan bahwa jadwal observasi ini disusun atas dasar hasil diskusi yang dilakukan dengan kepala sekolah. Dan kita harus memastikan bahwa waktunya sudah sesuai. Pada kolom tanggal kita pilih saja Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan dengan kepala sekolah untuk melakukan pelaksanaan observasi. Lalu selanjutnya kita pilih jenjang ya, dan kelas yang akan kita observasi ya, tentunya kelas kita Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita juga pilih mata pelajaran atau modul atau proyek ya. Kemudian kita gunakan kolom ini untuk memberikan informasi penting ya Bapak Ibu nih, catatan lain atau opsional ini. Ada pilihan ya. Kita berikan catatan penting misalnya contoh jam observasi. Bapak Ibu juga dapat menuliskan catatan-catatan lain jika diperlukan. Lalu selanjutnya adalah Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk mengunggah dokumen persiapan observasi. Apa saja dokumennya? Ya. Dokumennya adalah berupa RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Ya, di sini ya, Bapak Ibu silakan saja unggah. Untuk diperhatikan Bapak Ibu bahwa size atau ukuran dokumen RPP modul ajar dan sebagainya ini tidak boleh lebih dari 10 megabit ya dalam bentuk PDF. Nah, setelah Bapak Ibu mengunggah, Bapak Ibu juga boleh bisa mengeditnya apabila Bapak Ibu belum menekan tombol kumpulkan. Jadi masih bisa Bapak Ibu mengganti modul ajar, kemudian dokumen RPP, perangkat asesmen dan lain sebagainya sebelum Bapak Ibu kumpulkan. Apabila sudah dipastikan bahwa modul ajar, perangkat asesmen dan sebagainya adalah dokumen yang tepat yang akan Bapak Ibu gunakan dalam proses observasi, maka Bapak Ibu silakan klik tombol kumpulkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dokumen berhasil dikumpulkan dan langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu menunggu pimpinan atau kepala sekolah Bapak Ibu untuk melakukan observasi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi. Ini Bapak Ibu ya. Mohon untuk selalu diperiksa secara berkala apakah kepala sekolah sudah melakukan kesepakatan dan sudah mengecek ya rincian dari dokumen persiapan observasi yang Bapak Ibu unggah. Nah, pada tahapan ini kepala sekolah akan melakukan observasi praktik kinerja Bapak Ibu di dalam kelas ya. Nah, langkah selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu cek rincian ya. Silakan Bapak Ibu cek rincian untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Kita sudah mengunggahnya, lalu kita cek rinciannya. Lalu langkah selanjutnya adalah ini Bapak Ibu tampilan dari rincian observasi. Ini
mengandung informasi-informasi yang terdiri dari jadwal dan fokus penilaian dari observasi. Pada contoh rincian observasi ini, ya, langkah-langkah observasi yang akan dilakukan atasan Bapak Ibu atau kepala sekolah. Yang pertama adalah observasi akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati Bapak Ibu ya. Ini contohnya tanggal 1 Maret 2024, jenjangnya SD, kelasnya kelas 2, kemudian mata pelajaran atau modul proyeknya adalah matematika. Setelah itu, atasan akan mengisi dokumen observasi Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya adalah persiapan dengan matang dan semangat. Ya, ini fokus observasinya Bapak Ibu. Bisa dibaca, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik dan seterusnya. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita mendiskusikan tindak lanjut dari observasi kelas yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Apa saja yang kita lakukan? Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi di dalam kelas Bapak Ibu terkait dengan indikator yang Bapak Ibu pilih, ya, dimensi yang Bapak Ibu pilih, maka akan muncul tanda checklist dan kita dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjutnya. Ini Bapak Ibu ya, kita kumpulkan dokumen tindak lanjut, refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Kita klik kumpulkan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita akan mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah atau atasan. Di mana di sini sebagai contoh ya, hasil penilaian observasi. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Bapak Ibu. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Bapak Ibu dari sebelum observasi ke setelah observasi. Itu yang akan dinilai. Apa saja Bapak Ibu pada fokus penilaian observasi ini? Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ini nilai atasan Bapak Ibu. Tidak dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk pernyataan. Di mana pada fokus perilaku yang pertama ini dilakukan dengan efektif ya Bapak Ibu. Dilakukan dan sangat efektif. Guru sangat mampu mengkomunikasikan ya, sehingga membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian atasan juga memberikan catatan Bapak Ibu. Guru melakukan komunikasi positif. Kemudian pada fokus perilaku yang kedua, di mana berisi tentang guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Jadi ada 3 fokus Bapak Ibu pada dimensi ini ya. Kemudian nilai atasan ini belum dilakukan karena memang tidak muncul dalam proses observasi yang dilakukan dan dinilai oleh kepala sekolah. Lalu catatannya adalah kepala sekolah memberikan catatan guru belum melakukan strategi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pada dimensi ini fokus perilakunya adalah guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Di mana nilai atasan ini memberikan nilai dilakukan tapi belum efektif. Ya, jadi ketika Bapak Ibu dilakukan observasi di dalam kelasnya terkait dimensi ini, di mana Bapak Ibu membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas di dalam kelas yang Bapak Ibu ampuh, dinilai oleh kepala sekolah dengan nilai dilakukan tapi belum efektif, dengan maka kepala sekolah memberikan catatan, guru membuat aturan dan belum mengingatkannya, gitu Bapak Ibu. Nah, rekomendasi atasan ini itu adalah bagaimana Bapak Ibu nantinya akan mempelajari strategi pengelompokan. Setelah itu Bapak Ibu klik lanjut untuk memulai pengisian tindak lanjutnya.
Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Pertanyaan pertama adalah apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi untuk melakukan praktik pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas. Ini adalah bentuk refleksi yang Bapak Ibu alami sendiri ketika Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran yang diobservasi oleh kepala sekolah. Ini sebagai contoh Bapak Ibu ya, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Ya. Isi dengan menceritakan tentang tantangan atau kendala yang dihadapi Bapak Ibu ketika melakukan praktek pembelajaran yang disupervisi atau diobservasi oleh kepala sekolah. Juga ada panduannya Bapak Ibu ya, panduan pengisian refleksi. Silakan Bapak Ibu buka nanti. Nah ini Bapak Ibu. Selanjutnya adalah Bapak Ibu memilih tindak lanjut dari PMM. Pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Nah ini. Pilih salah satu atau lebih dari tujuan tindak lanjutnya. Kemudian pilih materi pembelajaran yang ada di PMM ini Bapak Ibu ya. Pertama, kita harus memilih minimal satu tujuan tindak lanjut. Ini dasarnya adalah Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang modul kompetensi guru. Di mana salah satu contohnya adalah pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu refleksi dalam pembelajaran apa? Boleh dipilih Bapak Ibu, refleksi dalam pembelajaran. Ini ada 3 ya, tujuan tindak lanjut yang boleh Bapak Ibu pilih. Boleh pilih 1, 2 atau semuanya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu akan mempelajari pilihan belajar dari PMM ini? Ya, boleh periode tindak lanjutnya Bapak Ibu antara bulan Mei sampai bulan Juni ya. Itu rencana periode Bapak Ibu untuk mempelajari materi di PMM. Bapak Ibu bisa menuliskan secara bebas waktunya ya. Oke, kemudian kita juga pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk melakukan tindak lanjut ini. Apa misalnya? Misalnya seperti contoh sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Bapak Ibu yang berbahagia, langkah selanjutnya adalah memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya. Boleh Bapak Ibu ya, ini adalah opsional pilihan belajar lainnya. Ini contohnya adalah apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Tujuannya adalah contoh strategi pengelompokan yang efektif. Kemudian 2, apa upaya yang Anda ingin lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut, yaitu Bapak Ibu akan melakukan praktek simulasi dengan rekan guru lainnya. Lalu kapan aksi nyata tersebut akan tindak lanjuti? Ini boleh saja Bapak Ibu atur waktunya. Lalu selanjutnya adalah kapan Bapak Ibu akan melakukan aksi nyata? Ya bulan Juni. Kemudian apa dukungannya? Dukungannya dalam memperoleh mentoring dari kepala sekolah atau guru penggerak atau guru atau pemateri eksternal atau manajemen. Ini boleh dipilih Bapak Ibu ya. Nah setelah ini boleh simpan draft Bapak Ibu untuk menyimpan pengisian. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu ingin melanjutkan kembali. Nah kalau sudah Bapak Ibu mengisi semua ini, maka silakan untuk klik kumpulkan apabila sudah selesai mengisinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah refleksi tindak lanjut observasi kelas. Apa yang kita lakukan pada periode ini? Kita sudah masuk di tahapan terakhir Bapak Ibu, yaitu mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjutnya. Ya. Ini setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan tindak lanjut melalui pilihan belajar Bapak Ibu, hasil belajar Bapak Ibu dapat direfleksikan pada langkah berikut ini ya. Pertama, kita klik kumpulkan untuk memulai refleksi tindak lanjut. Lalu kita isi Bapak Ibu. Ya. Pada bagian kiri, perhatikan Bapak Ibu ini ya. Merupakan hasil pengisian secara rencana tindak lanjut Bapak Ibu ya. Tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kemudian periode tindak lanjut, dan kebutuhan dukungan yang setelah Bapak Ibu buat. Kemudian selanjutnya adalah
Apa inspirasi baru yang Anda atau Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut? Ini maksimal 500 karakter Bapak Ibu, 500 huruf Bapak Ibu harus isi. Dari menjawab pertanyaan tentang inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut ini. Kemudian di bawah juga ya silahkan dijawab berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan apa perubahan praktik Anda di ruang kelas. Silahkan diisi Bapak Ibu. Ini maksimal 500 huruf Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan ketiga begitu juga Bapak Ibu ya. Tetap minimal 500 karakter. Pertanyaan berikutnya juga begitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita diarahkan untuk melakukan pengisian yang sama apabila Bapak Ibu juga memasukkan pilihan belajar selain menggunakan platform mengajar dengan pertanyaan yang sama. Nah, lalu klik simpan draft Bapak Ibu. Barangkali mungkin masih ada yang perlu untuk diperbaiki dan sebagainya, perlu dilengkapi dokumen-dokumennya, maka silakan Bapak Ibu simpan draft. Nah, apabila Bapak Ibu sudah merasa bahwa ini sudah lengkap, maka silakan saja untuk menekan tombol kumpulkan. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Bapak Ibu sudah melakukan observasi kelas ya. Pelaksanaan observasi kelas itu ditandai kalau sudah selesai dengan angka 100%. Nah, setelah itu Bapak Ibu punya kewajiban untuk mengumpulkan dokumen. Nah, ini Bapak Ibu. Kumpulkan dokumen. Yang pertama dokumen apa yang dikumpulkan? Dokumen yang dikumpulkan pertama adalah pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sudah melakukan seminar, webinar, kemudian diklat pribadi dan sebagainya yang ada 18 item peningkatan kompetensi Bapak Ibu pilih dalam perencanaan itu, maka Bapak Ibu harus mengumpulkannya. Kemudian ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah pengumpulan dokumen bukti dukung. Apa saja sih yang harus kita lakukan di sini? Langkah pertama, kita klik kumpulkan Bapak Ibu untuk memulai mengunggah bukti dukung yang sudah kita peroleh selama kurun waktu dari mulai Februari sampai dengan bulan Juni atau Mei. Bapak Ibu perhatikan bahwa bukti dukung ini berbeda-beda tergantung dari rencana hasil kerja yang sudah disetujui oleh kepala sekolah dan sudah disepakati bersama. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu daftar rencana hasil kerja yang sudah Bapak Ibu ajukan dan disepakati oleh kepala sekolah. Lalu Bapak Ibu perlu mengumpulkan bukti dari hasil belajarnya. Silakan, contohnya di sini adalah RHK-nya adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah. Ini ada 8 poin. Karena Bapak Ibu melakukannya 2 kegiatan, maka poinnya adalah 16 poin. Nah, lihat, perhatikan Bapak Ibu statusnya. Statusnya apabila Bapak Ibu belum mengumpulkan, maka statusnya adalah belum dikumpulkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik kumpulkan untuk mulai mengunggah bukti dukung untuk setiap rencana hasil kerja yang telah Bapak Ibu buat. Selanjutnya, Bapak Ibu silahkan. Kalau tadi buktinya adalah PMM, maka Bapak Ibu unggah buktinya. Ya, ada pilihan cara unggah Bapak Ibu untuk mengunggah bukti dukung. Ada yang mengunggah dari laptop, barangkali mungkin Bapak Ibu sudah menyimpan sertifikatnya dan sebagainya, dokumen-dokumennya. Silakan saja Bapak Ibu. Maksimal, perhatikan Bapak Ibu, 10 megabit maksimal. Kalau memang terlalu besar, maka Bapak Ibu bisa melakukan kompres ya secara online. Banyak aplikasi-aplikasi menyediakan terkait dengan kompres dokumen. Jangan lupa Bapak Ibu, formatnya adalah bentuknya PDF. Lalu setelah itu Bapak Ibu klik unggah dokumen atau ambil karya yang Bapak Ibu punya di PMM ya. Boleh, silakan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bukti dukung sudah terunggah di sistem pengelolaan kinerja. Lalu bagaimana kalau kita ingin melihatnya? Silakan Bapak Ibu klik cek ya.
untuk melihat kembali hasil unggahan yang telah Bapak Ibu unggah. Kemudian apabila masih ada kesalahan, misalnya salah memasukkan bukti dukung, maka Bapak Ibu masih boleh melakukan edit ya, untuk melakukan pembenahan terkait dengan bukti dukung yang Bapak Ibu unggah di sini. Kemudian kalau setelah itu selesai, Bapak Ibu barangkali mungkin masih ragu dan sebagainya, silakan saja klik simpan draft. Namun apabila Bapak Ibu sudah yakin 100%, maka silakan klik kumpulkan. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menekan tombol kumpulkan, maka akan terlihat di sini status dari rencana hasil kerja, bukti dari rencana hasil kerja, ya, bukti pendukungnya sudah dikumpulkan statusnya. Masih bisa kita cek Bapak Ibu untuk melihat hasil pengunggahan yang Bapak Ibu lakukan. Apabila belum, maka ada status bahwa Bapak Ibu belum mengumpulkan. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu juga melakukan tugas tambahan ya, mohon untuk melampirkan bukti dukung tugas tambahannya ya. Dengan cara Bapak Ibu silakan klik kumpulkan dan mulai mengunggah bukti dukungnya. Nah, Bapak Ibu, demikian ya terkait dengan tindak lanjut dari perencanaan kinerja yang telah Bapak Ibu susun. Kemudian di bulan Februari nanti Bapak Ibu akan melakukan melakukan proses kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana hasil kerja yang Bapak Ibu susun. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan jika saya tidak bisa mengakses pengelolaan kinerja karena jenis PTK berbeda ini? Itu Bapak Ibu dapat menghubungi operator sekolah untuk melakukan perubahan jenis PTK yang sesuai dengan Dapodi. Kemudian selanjutnya yang sering muncul pertanyaan ini Bapak Ibu, apakah memungkinkan untuk memilih lebih dari satu subindikator pada tahap perencanaan kinerja di praktik kinerja? Pada tahapan perencanaan kinerja, kita hanya dapat memilih satu subindikator peningkatan sebagai fokus utama. Tujuannya adalah untuk memastikan perencanaan yang terfokus dan pengembangan yang lebih efektif. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian sekilas tentang apa yang harus kita lakukan setelah kita menyusun perencanaan kinerja di bulan Januari ini. Selamat menjalankan tugas Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Semoga kegiatan penilaian kinerja Bapak Ibu dari periode Januari sampai dengan Juni dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.